Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada papan PCB bit deluk ya. Papan PCB bit deluk untuk lampu depannya ya. Untuk lampu depan dan lampu dekat, lampu jauh. Cara pengecekannya ini motor, ini PCB bit deluk, PCB lampu depannya ya. Jadi di sini kita mau ngecek apa saja yang mau dicek apabila lampu depan ini mati, atau memastikan ya. Dan cara ngeceknya nanti suplainya nanti kita kasih tahu ya, atau kita belajar sama-sama. Jadi untuk lampu bit deluk ini beda dengan vario ya, beda lampu ininya ya, lampu HPL-nya itu beda. Kalau lampu vario itu dia tiga, dalamnya itu tiga berbaris di dalam lampu solderannya ya. Dia tiga kayak gini. Kalau ini kan ini satu, ini satu, ini satu, tiganya kayak gini ya, 1 2 3. Tapi kalau yang lampu vario, itu kita contohkan aja. Sorry, ini kita contoh, ini sekedar contoh aja. Nah, kalau vario itu dia dalamnya 3 itu min plusnya di sini ya, ini min, ini plus, itu contohnya aja ya. Nah, ini ada di tengah tuh, 1 2 3, itu dia 3 ya di dalamnya ya. Nah, tapi kalau lampu ini beda lagi. Kalau lampu bit deluk ini min plusnya di sini. Ini mungkin antara ground kali ya, atau karena dia keluar apinya lewat ECU mungkin. ECU itu nilai plusnya itu masih menggunakan api ya, bukan benar-benar api. Jadi kayak semacam kita punya trapo itu sebutnya CT atau simetris. Jadi groundnya itu bukan benar-benar ground tapi masih api. Saya juga belum paham, tapi intinya seperti itulah. Jadi cara ngeceknya itu gini, kita menggunakan trapo ya, trapo apometer. Kita ukur di skala 1 kilo ya, 1 kilo. Skala segini nih, oke kelihatan ya. Pokoknya seginilah kita untuk menghidupkan lampunya. Nah, kita cari min plusnya. Kita aduin dulu, nanti kan naik ya. Oke, kelihatan teman-teman ya. Nah, itu naik. Nah, pas naik kita ngeceknya itu kalau di vario kan atas bawah, kalau dia kiri kanan, samping kiri kanan. Nah, contoh kayak gini. Ini kalau kayak gini nggak nyala berarti terbalik. Berarti kita balik apometernya kayak gini saja. Nah, oke. Teman-teman, ini masih nyala nih. Oke, caranya gitu. Nah, kayak gitu. Apabila jadi lampu ini mengejar 12 volt. Jadi contoh dia 3,7 kali 2. 3,7 kali 2 sekitar 8 volt. Tambah 1. Berarti 3,7 kali 2 sekitar 6 7 14, sekitar 8 volt lah, ditambah 3,7 berarti hampir 14 volt nih. Jatuhnya dia mengejar volt yang akan kita supply. Soalnya kan supply kan 12 volt, 3,7 kali 3 intinya kayak gitu. Jadi apabila lampu HPL ini mati, itu bakal nggak hidup teman-teman, karena dia nggak ngelewatin jalur yang mau dituju. Misalkan ini lampu di sini plusnya, karena ini lampu masih hidup, jadi dia nyebrang ke sini teman-teman, nyebrang ke sini. Nah, dia ke sini nyebrang lagi ke sini. Jadi apabila mati satu,
Nah api yang dari sini tuh nggak ke sini, nah berarti terputus gitu. Jadi kalau ada yang mati satu, otomatis mati semua gitu. Oke, untuk kita pengecekan lampu kedua, kita cek lagi ya. Ini cek lampu kedua. Nah ini hidup ya, ini hidup teman-teman, ini hidup. Nah kita cek lagi lampu ketiga. Nah kita cek lampu ketiga, oh ini hidup juga, berarti lampunya masih normal. Nah ini perangkat lampu. Ini kalau udah kayak gini dijamin lampu masih hidup. Nah terus kita cek bagian-bagian diodanya, bagian penyearahnya. Nah di sini kita lihat, nah, kan di sini ada dioda nih. Ini untuk plus nih ya, kita plus. Nah kita cek ke buzzer, kita putar dulu ke buzzer, kita cek ke buzzer, kita tempelin. Nah kalau dia hidup kayak gini, dia bakal nyaring, itu tandanya dia nyambung gitu. Nah ini jadi ngecek dioda itu nggak boleh ya, misalkan yang plus harus yang plus, yang min harus yang min. Kalau misalkan kesini hidup ya berarti itu ada korslet. Atau misalkan ini plus ini min nggak hidup juga, yaitu korslet juga, berarti nggak kerja dia dioda itu penyearah sistemnya. Nah, jadi kita cek kayak gini. Nah ini berarti nyambung. Kalau kesini nyambung, kesini harusnya enggak. Nah ini masih bagus, berarti nanti aliran apinya bisa dari api ke sini masuk ke sini. Nah untuk bagian kapasitor ya, ini sebutnya kapasitor CMD ya. Nah, dia nggak boleh nyentuh dua-duanya ya, misalkan kayak gini. Nah ini kan nyambung, sebaliknya juga nggak bakal nyambung ya. Nah berarti kalau seumpama dia nyambung, itu pasti ada yang korslet ya. Kalau kayak gini, kalau ada kanibalan boleh dikanibal, tapi kalau seumpamanya nggak ada, ya udah dicopot aja, dibuang, nggak apa-apa. Nah seterusnya kita cek lagi. Nah ini diodanya ya. Nah ini dioda. Nah ini masih bagus, itu masih bagus, ini masih. Nah ini ke situ nyambung, berarti kita balik. Nah sini nggak nyambung, pokoknya kapasitor itu nggak boleh ya, nggak boleh nyambung, berarti ada aliran yang korslet kalau apabila kapasitor ini short gitu ya. Nah kita cek lagi bagian yang di sininya, ini nyambung, berarti ini harusnya enggak. Nah kayak gitu, terus kayak gitu antara kapasitor sama dioda. Kalau apabila ini bagus, berarti komponen yang step up disebutnya ya, lilitan buat memperbesar api, ampere ya, berarti bagus ini. Nah ini dari sini kita cari buat plusnya ya. Buat plusnya itu di bagian api, adanya di sini nih. Ini kan dioda nih. Maaf teman-teman, kameranya kurang fokus ini. Nah ini kita lihat ada garis putih, berarti di sini nanti kita supply api, dia buat 12 volt ya. Berarti dari sini sampai sini. Nah kita balik. Nah setelah kita balik, kita ada nih tuh yang 4 ini. Nah ada yang 4 ini dia ngejalur ke sini ke pin nomor 2, itu buat plus. Kita tes ya, ini supply kita pakai 12 volt. Berarti kita pasang 1 2 pinnya di nomor 2, berarti pinnya di nomor 2 teman-teman. Nah setelah udah, kita hubungkan bagian groundnya. Bagian groundnya ini kan di sini, kita cariin aja di sini, berarti ke 1 2 juga, ke 1 2 ke arah kanan ya. Ini kan kiri 1 2, ini kanan 1 2. Tes.
Teman-teman kelihatan ya. Nah, dia nyala teman-teman. Ini buat lampu dekat ya. Nyala lampu dekat. Lampu jauhnya di pin nomor 3, 1 2 3. Pin nomor 3 ya berarti. Ini kita tempelin. Sempit teman-teman ini. Nah, 3 nih udah nyala nih. Berarti ini buat lampu jauh. Nah, ini buat lampu deket yang nomor 2. Oke. Ini bagus ini teman-teman, nggak ada yang panas, nggak ada yang ini. Berarti normal ini ya. Itu cara ngecek papan PCB bit beluk atau bit LED tahun 2020 ke atas ya. 2020 ke atas itu pasti LED. Habis street juga sama, seperti kayak gitu. Oke teman-teman, segitu saja. Semoga bermanfaat bagi yang mau mencari-cari jalur apa yang terputus atau ngesot nggak hidup. Nah, itu jalur-jalur yang paling penting di lampu depan bit beluk ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.